Untuk itu, mari kita sama-sama melaksanakan ibadah mendengarkan hukum dan melaksanakan ibadah ibadah malam ini dengan Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Masyiral muslimin jamaah salat Isya yang kami muliakan, masih berkaitan dengan beberapa hal yang dianjurkan di hari raya. Itu salah satunya adalah masalah ziarah kubur atau ziarah kubur. Perlu untuk diketahui bahwa ziarah kubur itu merupakan sunnatun fi asliha. Hukum asalnya adalah sunnah. Saya ulangi, ziarah kubur itu hukum asalnya adalah sunnah fi asliha. Hukum asalnya adalah sunnah. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadis, diantaranya adalah dalam riwayat Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad Ibnu Hanbal fil Musnad, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur, tapi sekarang adalah kalian ziarah kubur, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kepada negeri akhirat. Ziarah kubur itu hukumnya mustahabbah lirijali bittifaqi kafatil ulama. Ziarah kubur itu hukumnya dianjurkan bagi laki-laki dengan kesepakatan semua ulama. Jadi tidak ada ulama yang berselisih pendapat. Semua ulama sepakat bahwa ziarah kubur itu dianjurkan bagi laki-laki. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Syarh Sahih Muslim menukil ittifaq, menukil kesepakatan ini akan anjuran ziarah kubur bagi laki-laki. Dalilnya hadis tadi, fazuruha. Dalilnya apa? Hadis tadi, fazuruha. Hendaknya kalian wahai umatku, kata Rasul, berziarah kubur. Ini dari dalil yang berupa qauli, dalil yang berupa ucapan Nabi. Adapun yang berupa fi'li, berupa perbuatan, Nabi Muhammad SAW menziarahi para syuhada Uhud di pekuburan Baqi'. Hadisnya dalam Sahih Bukhari. Berarti sahih bahwa Nabi Muhammad SAW menziarahi syuhada Uhud, para sahabat yang mati syahid di perang Uhud di pekuburan Baqi'. Hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari. Nabi Muhammad SAW juga pernah menziarahi kubur ibunya, walaupun di situ nanti ada perbedaan pendapat ketika beliau akan mendoakan ibunya. Itu bukan pembahasan kita malam ini. Kemudian para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengamalkan ziaratil kubur, mengamalkan ziarah kubur kepada kubur Nabi sendiri, kepada kubur para sahabat. Kemudian amaliyah ini diteruskan oleh generasi-generasi setelahnya, seperti generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, generasi para a'immatul huda, generasi para ulama, ila yaumina hada, sampai zaman kita sekarang ini. Tidak ada ulama yang berbeda pendapat dalam hal ini akan anjuran ziaratul kubur, ziarah kubur. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saat ini mungkin orang tua kita sudah wafat atau salah satunya sudah meninggal dunia,
Mari kita luangkan untuk menziarahi kubur orang tua kita. Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ighasatul Lahfan, bahwa ziarah kubur itu banyak tujuannya. Bukan semata-mata mendoakan sahibul qabr. Karena ada yang mengatakan begini, kita nggak usah ziarah kubur, doakan dari rumah bisa. Nggak usah ziarah kubur orang tua kita, dari rumah saja mendoakan. Ini tidak tepat, karena pemahaman ini berarti membatasi tujuan ziarah kubur itu hanya mendoakan orang tua. Padahal itu salah satu fungsi, baru salah satu tujuan ziarah kubur, tapi bukan satu-satunya. Salah satunya tujuan lain itu kita ziarah kubur agar kita mengingat negeri akhirat, agar kita mengingat mati, bahwa nanti satu saat kita akan seperti orang yang kita ziarahi ini, dikubur, dipendam di dalam bumi sendirian. Kalau di rumah nggak merasakan efek itu, karena nggak melihat kuburan. Tapi ketika kita ke kuburan, melihat kuburan, melihat orang-orang yang dikubur di situ, itu akan membekas kepada hati kita. Maka Nabi tadi di akhir hadis mengatakan, fa innaha tudzakkirul akhirat, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kepada negeri akhirat. Dan masih menurut Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, tujuan lain ziarah kubur itu untuk menziarahi orang tua kita. Kalau di masa hidupnya kita ziarah ke rumah beliau, kalau kita perantau, rumah kita jauh dari orang tua, kita menziarahi rumah orang tua kita. Kalau sudah wafat, maka menziarahi beliau dengan cara menziarahi kubur beliau. Kenapa? Karena menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, dalam kitabnya yang lain, kitab Ar-Ruh, bahwa seorang yang sudah meninggal itu kalau diziarahi, dia akan tahu kehadiran anaknya yang menziarahi dia. Bisa dicek dalam kitab Ar-Ruh karya Imam Ibnul Qayyim. Di situ beliau membawakan berbagai dalil, berbagai azhar yang menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal itu mengetahui kehadiran orang yang menziarahi. Kangen. Sampai Ibnu Qayyim itu menyebutkan apa? Salah satu hal yang diangan-angankan oleh orang yang dikubur itu ziarah anaknya. Berarti ziarah kubur itu pertama sunnah Rasul dan sunnahnya para salafus saleh sejak zaman sahabat, tabi'in sampai zaman setelahnya. Sehingga saya heran, kemarin saya atau sebelum COVID-19 saya safari dakwah ke Jakarta, ibu kota Jakarta. Di situ ada sebagian jamaah itu curhat ke saya. Setelah saya terangkan masalah hukum ziarah kubur, terus kemudian bagaimana kita berbakti kepada orang tua setelah wafat, salah satunya dengan ziarah kubur, beliau itu baru tersadar bahwa selama ini berarti saya salah, Ustaz. Kenapa? Saya itu seumur-umur belum pernah menziarahi kubur orang tua saya. Terakhir saya itu cuma mengangkat jenazahnya ke kuburan. Setelah itu hampir 10 tahun saya tidak pernah menziarahi kubur orang tua saya. Sampai akhirnya letak kuburan orang tuanya lupa. Bisa dibayangkan? Nah, terus yang diikuti siapa? Kalau Nabi tidak seperti itu, kalau sahabat tidak seperti itu, tabi'in, para imam-imam tidak seperti itu. Karena semua ulama sepakat akan keutamaan ziarah kubur. Terus beliau
mendekati saya, kemudian sampai akhirnya menangis karena selama ini sampai melupakan orang tuanya. Ibunya yang mengandung 9 bulan lebih, melahirkan bertabuh nyawa, ketika ibunya wafat sampai kuburan ibunya tidak tahu, lupa letak kuburan orang tuanya. Saya khawatir orang seperti ini nanti kalau wafat anaknya tidak akan ada yang ziarah kubur. Perlakuan dia kepada orang tuanya akan dia petik, akan dia dapatkan dari anak-anaknya juga. Akhirnya beliau menyesal setelah itu, terus menangis di hadapan saya. Haruslah saya terangkan begini-begini, mulai sebelum COVID-19 sampai sekarang alhamdulillah beliau akhirnya mencari kuburan orang tuanya kembali, dan akhirnya beliau mau ziarah kubur, mendoakan orang tuanya di sisi kubur orang tuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nanti di momen hari raya, kalau kita bisa sempatkan, mari kita sempatkan untuk ziarah kubur. Nah, Ustadz, apa ziarah kubur itu harus pas hari raya? Jawabnya tidak. Saya tidak pernah menyatakan harus pas hari raya. Kita juga tidak pernah mengatakan harus sebelum Ramadan, tidak ada. Itu hanya memanfaatkan momen-momen yang penting yang itu kita manfaatkan untuk menziarahi orang tua kita. Karena memang ziarah kubur itu sunnah Rasul yang tidak terikat waktu tertentu, tidak terbatasi oleh waktu tertentu, kapanpun boleh. Maka kalau kita mau ziarah kubur pas hari raya juga boleh, mau setelah hari raya juga boleh, mau sebelum Ramadan juga boleh, pas Ramadan juga boleh, silakan saja. Yang disebutkan oleh para ulama di situ, wa laysa li ziyarati waqtin muayyanin wal amru fi dzalika wasi'un. Enggak ada ketentuan. Sampai Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, kemarin sudah saya bilang juga ya, bahwa kenapa disunahkan kalau berangkat sholat Id itu lewat jalan ini, tapi pas pulang itu lewat jalan lain. Salah satu fungsinya lewat jalan itu kan Al-Hafidz Ibnu Hajar, bukan saya ya. Bukan saya, kalau saya bukan ulama, apalagi imam, apalagi Al-Hafidz. Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang Fathul Bari, penjelasan Sahih Bukhari, saya punya kitabnya 16 jilid. Penjelasan Sahih Bukhari itu 16 jilid. Al-Hafidz Ibnu Hajar itu digelari Al-Hafidz minimal hafal 600.000 hadis plus matan plus sanad riwayatnya sampai Rasul SAW. Dalam Fathul Bari beliau mengatakan tujuan kenapa kita kalau pulang sholat hari raya itu jalannya berbeda. Salah satu fungsinya kata beliau li ziyaratil amwat, untuk tujuan ziarah kepada karib kerabat kita, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai yang sudah meninggal dunia. Itu maksudnya kalau kuburannya dekat dengan lokasi kita waktu sholat Id. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini saya tutup ceramah singkat ini dengan sebuah hadis dalam Sunan At-Tabrani, dalam Mu'jam Al-Awsat karya Al-Imam Tabrani, dan juga dalam Syu'abul Iman karya Al-Imam Al-Baihaqi. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man zara qabra abawayhi aw ahadihima fi kulli jum'atin ghufira lahu wa kutiba barran." Siapa yang menziarahi kubur orang tuanya, dua-duanya atau salah satunya pada setiap hari Jumat, maka akan diampuni baginya dan ditetapkan dia sebagai seorang yang telah berbakti kepada keduanya. Semoga kita tergolong orang-orang yang berbakti kepada orang tua kita dan dijauhkan dari sifat-sifat durhaka dari orang tua kita. Karena saya ingatkan bahwa dosa durhaka kepada orang tua itu dosanya
atau ancamannya double, Pak. Pertama siksa di dunia dan dua siksa di akhirat. Makanya biasanya orang yang durhaka kepada orang tuanya itu di dunia hidupnya belangsak, susah, penuh derita, penuh musibah, sebab dia durhaka kepada orang tuanya. Hati-hati itu, hati-hati sekali. Kalau mungkin ada di antara kita, kok hidup saya banyak masalah, banyak cobaan, senantiasa sulit ini, coba dicek, jangan-jangan kita pernah menyakiti orang tua kita, jangan-jangan kita pernah durhaka kepada orang tua kita. Mungkin itu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.